Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini insya Allah sejam atau sejam setengah ke depan kita belajar memaknai Hasyiah Sawi atau tafsir Jalalain, Hasyiah Sawi terhadap tafsir Jalalain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Suratun Naba, surat An-Naba, surat ke-78. Surat An-Naba Makiyatu, surat An-Naba itu Makiyah, ihda wa arba'una ayatan, 41 ayat. Tapi kalau kita lihat di Quran sekarang 40 ayat kan? Di sini 41. Mudah-mudahan di ujung nanti ada pembahasan bagaimana cara menghitungnya sampai dia dianggap 41 ayat. Suratut Tasa'ul. Nah, ini juga Suratut Tasa'ul. Kalau di dalam malah judulnya Surat Tasa'ul ya. Surat yang isinya saling bertanya. Siapa yang bertanya nanti kita lihat. Wa tusamma Suratan Naba'il Azim. Dinamakan akan Surat Tasa'ul atau Surat An-Naba di atas, akan surat Naba'il Azim, wa surat Amma, dan surah Amma, dan surah Amma Yatasa'alun. Banyak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ayat 1 sampai 3 ini di atas. Amma Yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya. Amma maknanya an ayyi syai'in, tentang apa mereka saling bertanya. Mereka siapa? Nah, ini banyak banget pendapat di sini kan. Ada yang bilang fa'il yatasa'alun ini kembali ke kafir Quraisy. Ada yang bilang campur sari. Mereka itu mereka kaum muslimin dan mereka kafirin juga. Tentang apa mereka saling bertanya? Maknanya yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan. Bertanya oleh sebahagian Quraisy akan sebahagian yang lain. Yatasa'alun ada makna saling, yaitu kalau kita lihat di sini Syekh Jalal memaknai Quraisy ini, kembali ke Quraisy, berarti kafir ini kan, beliau nggak menyebutkan. Saling bertanya oleh sebahagian kafir Quraisy kepada sebahagian yang lain. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka saling bertanya. An huruf jar ini, ma istifham kan. Memang kaedahnya kalau masuk huruf jar alifnya hilang. Jadi ini saya sejelaskan semampu saya. Amma yatasa'alun asalnya yatasa'aluna amma, mereka saling bertanya tentang apa. Tapi karena amma istifham mesti di awal, jadilah amma yatasa'alun. Artinya amma muta'alaq kepada yatasa'alun. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, di sini memang selalu ada khilaf kalau kita baca tafsir kan. Bisa an ini muta'alaq kepada yatasa'alun, bisa juga untuk an ini ditakdirkan yatasa'alun yang lain, seolah-olah ini sebagai jawab. Tentang apa mereka bertanya? Yatasa'alun an nabil azim, mereka saling bertanya tentang berita besar. Bayanun lidzalika syai', dianya naba'il azim itu penjelasan bagi demikian sesuatu. Sesuatu yang mana? Sesuatu yang ada dalam ma istifham, amma. Ya, amma, tentang apa mereka bertanya? Apa ma itu? Naba'il azim. Artinya mereka bertanya tentang berita besar. Nah, ini berita besar juga nggak tahu kita apa berita besar. Karena ada ulama yang memaknai Naba'il azim itu Quran. Ada yang bilang segala apa yang dibawa oleh Nabi. Ada yang bilang khusus kiamat. Ya, kan? Makanya perlu kita baca tafsir. Qauluhu amma. Qauluhu amma an harfu jarin. Yang pertama an huruf jar. Wa ma istifhamiyatun fi mahalli jarin, dan ma itu istifham dalam kedudukan jar.
Asalnya anma, tapi kalau kita lihat tulisan amma, mim dua-duanya kan. Begitulah orang Arab. Orang Arab nun sukun ketemu ma, mereka merubah nun itu jadi bunyi ma. Jadi amma di segi bunyi. Karena bunyinya berubah jadi mim, akhirnya nun pun dalam tulisannya ditulis dalam bentuk mim. Bahasa kita idgham kan? Amma. Tulisannya jadi mim double amma, asalnya padahal an dan ma. Ya, selamat datang Ustaz Rifai. Hudhifat alifuha lil qa'idatil mukarraratil lati asyara laha Ibnu Malik biqaulih. Dibuangkan akan alifnya hamzah istifham. Lil qa'idah, karena ada kaidah yang telah ditetapkan. Kaidah yang mengisyarah baginya kaidah oleh Ibnu Malik dengan ucapannya Ibnu Malik. Jadi ma istifham itu dia punya kaidah. Ketika dimasuki oleh huruf jar, alifnya dihilangkan. Apa kata Ibnu Malik dalam Alfiyah? Wa ma fil istifhami in jurrat hudhif. Dan berulama yang ada pada istifham jika dijarkan akan dianya ma hudhifat. Hudhifa alifuha, dibuangkan akan alifnya ma. Jadi an ma, nggak panjang kan? Mimma, fima, lima. Wa aulihal ha'a, iringi olehmu akan nyama akan ha. Iringi olehmu akan nyama akan ha intakif jika engkau wakaf. Jadi ma istifham kalau dimasuki huruf jar alifnya dibuang, mimma. Tapi kalau kita mau wakaf berhenti harus tambah ha. Iringi olehmu akan nyama akan ha, namanya ha wakaf, ha sakta. Mimmah, ammah, seolah-olah begitu. Itu ketentuannya. Mimmah, ammah. Kalau kita wakaf, wa waqafal badhiyu biha is-sakti jaryan alal qaidah. Dan mewakafkan oleh Badhi, ini nama ulama ini. Dan mewakafkan oleh Syekh Badhi dengan ha sakta karena mengikuti di atas kaidah. Jadi kalau wakaf Syekh Badhi membaca ammah pakai ha ya, ammah. Walaupun tulisannya dalam Quran nggak ada ha-nya, tapi ada ulama membaca ammah. Wa nukila an Ibnu Katsir isbatul ha fil wasli ayatan. Dan dinukil dari Ibnu Katsir, salah seorang ahli qiraah ya. Wa nukila an Ibnu Katsir, dan dinukil dari Ibnu Katsir isbatul ha, akan disebutkan ha pada wasal juga. Jadi Ibnu Katsir membaca ha tetap disebut walaupun beliau sambung. Jadi beliau membaca ammah yatasaalun, ammah pakai ha, ammah yatasaalun. Nah, itu Ibnu Katsir. Dinukil dari Ibnu Katsir isbat ha pada wasal juga. Padahal pada dasarnya ketika wakaf baru perlu ha. Kalau wasal nggak perlu, tapi Ibnu Katsir juga pakai ha. Kenapa? Ijra'an laha mujral wakaf. Karena memperlakukan baginya mah tadi, baginya mah istifham pada tempat berlaku wakaf. Kalau wakaf biasanya pakai ha, Ibnu Katsir ketika wasal pun beliau memperlakukan seperti wakaf. Wa quri'a syudzan bi isbatil alif, dan dibaca secara syad, maknanya qiraah syad. Wa quri'a syudzan, wa quri'a qira'atan sujudan. Dibaca qiraah syad dengan isbat alif. Ada juga ulama yang membaca langsung amma panjang, amma, dicetakan DKI. Jadi semua cetakan sama ya kan? Dah. Nah, jadi dibaca ada qiraah syad pakai alif, amma panjang. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi yatasaalun. Jar dan majrur yakni amma tadi muta'allaq dengan yatasaalun sesudahnya. Ini baru selesai satu ayat. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka saling bertanya. Di sebahagian tafsir yang saya baca ada juga qiraah di yatasaalun ini yassaalun. Jadi amma yassaalun. Yassa tanpa ta tapi sinnya bertasydid. Asalnya tetap ta, cuma ta dirubah jadi sin kemudian diidgham ya di sebahagian tafsir. Cuma saya lupa nama tafsirnya. Kalau nggak salah Bahrul Muhit ya, Abu Hayyan. Nah, udah. Kemudian
Mana lagi tadi? Qauluhu anin naba. Anin naba. Atufu bayanin. Anin naba itu antah bayan. Jadi ini perlu kita ngaji pelan-pelan kalau tafsir kan. Tentang apa mereka bertanya? Mereka ini kita lihat nanti. Kalau menurut Syekh Jalal ini kafir Quraisy. Tentang apa kafir Quraisy itu saling bertanya. Amma anin naba'il azim bayanun. Makna bayanun atah bayan bagi demikian sih. Jadi an naba menjelaskan amma tentang sesuatu yang mereka tanyakan, yakni tentang berita yang besar. Ini memang luar biasa ya. Beda tafsir, beda penjelasannya. Masya Allah. Ini beda di sini. Dah. Wasababu nuzuliha annahu sallallahu alaihi wasallam lamma bu'isa. Sebab nuzulnya surat An-Naba itu sungguhnya Nabi alaihissalam lamma bu'isa. Manakala diutus akan dianya Nabi ja'alal kufarun ja'alal musyrikun, jadilah orang-orang musyrik itu yatasaalun, mereka saling bertanya di antara mereka. Kafir Quraisy saling bertanya. Fayaqulun, mereka berkata, "Malladzi atabihi?" Apa itu alladzi yang datang ianya Muhammad dengannya alladzi? Apa yang dia bawakan? Dia mengaku sebagai seorang nabi. Wa yatajadaluna fima bu'isa bih, mereka saling berdebat pada apa yang Nabi diutus dengannya. Nah, makanya di depan nanti alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, berita besar yang mereka itu saling berselisih padanya, berita besar. Wa munasabatuha lima qablaha, adapun hubungannya ini surat bagi ma sebelumnya ini surat. Munasabatuha, hubungan kesesuaiannya ini surat lima qablaha bagi ma, bagi surat sebelum ini itu annahu. Wa sungguh hal dan sya'an lama qala, manakala Allah berfirman, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan berita apa sesudahnya Quran mereka beriman? Jadi hadis dalam Quran itu, kalau ada hadis itu merujuk kepada Al-Quran. Makanya ada mufakkir modern menyatakan memang Quran itu disebut hadis. Hadis, silakan Ustaz. Fabi ayyi hadisin, maka dengan berita apa sesudahnya Quran mereka beriman? Ai ba'dal Quran, ya kan? Hadis di sini maknanya Quran. Fakanu yatajadaluna fihi, adalah mereka kafir Quraisy itu mereka saling berdebat padanya Quran. Wa yatasaaluna anhu, mereka saling bertanya tentangnya Quran. Nah, faqala, kemudian Allah menyatakan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya? Tentang apa mereka bertanya? Maknanya di sini istifham tafkhim. Bukan berarti Allah enggak tahu apa yang mereka tanyakan, bukan. Sebenarnya mereka bertanya tentang suatu yang besar. Nah, itu. Qauluhu bayanun lidzalika syai'. Ya, tadi kata Syekh Jalal di luar, anin naba'il azim itu bayan, menjelaskan bagi demikian sesuatu. Sesuatu yang mana? Nah, sesuatu yang ada dalam istifham tadi. Bayanun lidzalika syai' ayil mu'abbar anhu, yang diibaratkan tentangnya sesuatu dengan ma al-istifhamiyah, ya. Ma istifham. Wal murad bil bayan, yang dimaksud dengan bayan di sini yaitu atuful bayan. Jadi amma itu ataf bayan. Wal istifhamu litafkhimih, dan bermula istifham di sini untuk menyatakan tafkhim, besarnya perkara yang mereka tanyakan itu. Nah, kemudian sekarang kita pengen tahu naba'il azim itu apa? Karena banyak banget perselisihan atau pendapat para ulama. Ada yang bilang naba hari kiamat, ada yang bilang naba Quran. Nah, coba kita baca macam-macam tafsir, pasti ada berbeda di sana. Di sini Syekh Jalal menyatakan wahwa maja'a bihin nabiyyu, dianya naba'il azim, berita besar, yaitu ma, sesuatu yang datang dengan membawanya oleh Nabi alaihissalam minal Quran, dari Quran. Jadi umum kan? Berita besar itu ya apa yang Nabi bawa, di antaranya Quran al-mustamili alal ba'si, yang mencakupi ianya Quran atas kebangkitan. Maknanya dalam Quran ada berita bahwa kebangkitan itu ada, di mana orang musyrik nggak percaya adanya kebangkitan, wa ghairihi, dan lainnya kebangkitan. Nah, jadi ba'si di sini kebangkitan hari kiamat, kehidupan sesudah kematian. Qauluhu wal istifhamu litafkhimih, maka istifham di atas tadi litafkhim, untuk menyatakan besarnya sesuatu yang mereka tanyakan. Falaisa istifhaman hakikian, maka tidak ianya istifham itu istifham yang hakiki.
Istifham yang hakiki yaitu bertanya karena pengen tahu. Sementara Allah ilmunya sangat luas, tahu segalanya, nggak mungkin istifham di sini istifham hakiki. Bal huwa kinayatun an tafkhimil amri wa ta'dhimih. Nah, tetapi dianya istifham di sini itu kinayah. Makna kinayah bahasa lain ya kan? Dari menyatakan besarnya urusan itu, ta'dhim agungnya urusan yang mereka tanyakan. Nah, kita ulang, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Alladzina kepada naba. Alladzihum berita besar yang hum yang bermula mereka. Ini hum ini kembali ke dhamir yang kembali fa'ilnya yatasaalun. Jadi kalau kita bilang yatasaalun kembali ke kafir Quraisy, berarti hum di sini kafir Quraisy. Kalau yatasaalun kembali ke campuran mukminnya, kafirnya, semua orang, berarti hum juga sama. Enggak? Ada dua pendapat. Berita besar yang hum yang bermula mereka padanya berita besar itu mukhtalifun, mereka itu berselisih. Harus kita tanyakan lagi kan, perselisihan yang bagaimana? Nah, ini alladzi hum fihi mukhtalifun, berita besar yang mereka dalamnya berita besar itu mereka berselisih. Fal mu'minuna yusbitunahu, maka semua orang yang beriman itu mereka menetapkan akannya berita besar, akannya yang Nabi bawa, yakni Al-Quran dan lainnya. Wal kafiruna yungkiruna, dan orang kafir itu mereka mengingkari akannya naba'il 'adzim. Nah, di sini kalau kita lihat Syekh Jalal menyatakan fal mu'minun yusbitun wal kafirun yungkirun, berarti maksud beliau dhamir di atas kembalinya umum, ke umum manusia, bukan hanya kepada kafir Quraisy saja. Nah. Qaulu alladzi sifatun lin naba. Qaulu alladzi itu menjadi sifat bagi naba, wa hum mubtadaun. Hum itu mubtada, artinya mubtada dan khabar jadi sila kan? Mukhtalifun khabaruhu. Hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun khabarnya mubtada. Fihi muta'alliqun bi mukhtalifun. Perkara-perkara yang mereka berselisih padanya perkara. Wal jumlatu silatul ladzi. Jumlah menjadi silat alladzi. Nah ini Syekh Sawi mengkritik sedikit nih. Kata beliau ini dhamir sekali ke sini sekali ke sono, kata beliau. Kita lihat. Qaulu fal mu'minun ila asyara bidzalika, mengisyarah oleh Syekh Jalal dengan demikian ucapan fal mu'minun ila anna dhamira fihum, bahwa sungguh dhamir yang ada pada hum itu aidon, kembali ala ma yashmalul mu'minin wal kufar, itu kembali kepada ma yang mencakupi ya akan mukmin dan kafir. Nah, ketika Syekh Jalal menyatakan fal mu'minun yusbitun, mukmin menyatakan ya apa yang Nabi bawa, kafir ingkar. Maknanya dhamir di sini umum. Kembali ke mukmin dan kufar. Wa ja'lul wawi fi yatasaalun mahmulatan 'alal kufar. Dan menjadikan waw pada yatasaalun, amma yatasaalun, mahmulah akan yang dihamalkan. Maknanya dikembalikan kepada kufar. Laisa biwadih. Ja'lu mubtada. Menjadikan waw pada yatasaalun, waw itu dipahami kepada kufar, itu tidak terang. Tidak terang. Karena ini keluar dari siyak. Dhamir pertama ke kufar, dhamir kedua disilat alladzi campur sari. Jadi mestinya kalau ke kufar dua-duanya, kalau umum ya umum dua-duanya. Begitu yang Syekh Sawi pengen katakan. Jadi menjadikan waw yang ada pada yatasaalun, hal waw itu mahmulah, dihamalkan kepada kufar, itu tidak terang. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi tashdidud dhamair. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu lazim di atasnya ja'lu oleh tashdid. Tashdid kacau balau dhamir. Mana kacau balau dhamir, sekali kembali ke sana, sekali kembali ke sini. Enggak cocok. Fal munasib ayyusawi bainad dhamiraini. Maka yang munasabat itu menyamakan oleh musannif antara dua dhamir. Ya, harusnya mestinya sama dua dhamir itu. Bi ayyaj'alahuma a'idaini 'alal kufar. Dengan bahwa menjadikan oleh musannif akan kedua dhamir tadi yang kembali keduanya kepada kufar.
Nah, jadi kembali kan, ini memang kita perlu baca pelan-pelan, santai, karena memang baca Quran nggak buru-buru. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya? Mereka siapa? Mereka kafir. Tentang berita yang besar, berita besar yang hum fihi mukhtalifun, yang mereka dalam berita besar itu berselisih. Kalau dhamir kembali ke kafir, pertanyaan, apa yang kafir perselisihkan? Apakah kafir berselisih tentang Quran? Bukankah mereka ingkar semuanya kepada Quran, mereka nggak percaya? Benar nggak orang kafir berselisih? Ternyata iya, mereka berselisih. Apa mana berselisih? Ada yang bilang itu sihir, ada yang bilang itu dongeng orang dahulu, asatirul awalin, nah, dan seterusnya. Nah, ini beliau menjelaskan, wahtilafum fihi min haitsu inna ba'dahum yaqulu fi syi'run. Adapun perselisihan kafir padanya Quran, itu dari segi sebahagian kafir berkata iya padanya Quran syair. Ada kafir yang bilang Quran itu syair. Wa ba'dhum yaqulu fihi kahanatun. Sebahagian mereka berkata iya padanya Quran kahana, dukun, perdukunan, wa ghairu zalik, dan lain-lain ya. Di tafsir yang lain dibilang, sebahagian kafir Quraisy bilang asatirul awwalin. Yang Nabi baca itu dongeng-dongeng orang terdahulu. Nah, jadi tetap pemahamannya benar, nggak salah. Nah, itu kata Syekh Jalal, kata Syekh Sawi. Ya. Sudah berapa ayat? Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Jangan begitu, nanti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun. Jangan begitu. Nah, nanti mereka akan tahu. Susah kita maknai. Sebenarnya maknanya bukan jangan begitu. Ini kata mufassir. Kalla rada'un. Rada'un itu maknanya tahdid, ancaman. Nah, kan? Ancaman. Kalau bahasa Indonesia gimana? Kalla itu radon. Radon maknanya tahdid, ancaman ya. Mewaspadai. Saya alamun, nanti mereka akan tahu. Apa yang mereka tahu? Ma yahullu bihim ala ingkarihim lahu. Nanti mereka akan tahu akan apa yang turun terhadap mereka atas keingkaran mereka lahu baginya berita yang besar. Nah, enggak seperti itu. Keingkaran mereka nanti ada efeknya yang harus mereka terima. Summa kalla saya'lamun. Kemudian Allah mengulang, tidak, nanti mereka akan tahu. Jadi summa kalla saya'lamun takkid, penguat. Nah, memang kalau takkid itu kenapa harus ada summa? Nah, takkid lafzi kan mengulangi lafaz yang sama, enggak ada tambahan ya. Kalla saya'lamun, mestinya begitu, enggak pakai summa. Tapi waji'a fi bi summa, didatangkan dalamnya takkid dengan summa. Kenapa? Lil izan, untuk menunjukkan bi annal wa'ida tsaniya asyaddu, dengan bahwa sungguh ancaman yang kedua itu lebih keras dari ancaman yang pertama. Jadi ketika Allah menyatakan enggak seperti itu, nanti mereka akan tahu akibat keingkaran mereka. Nanti mereka akan tahu. Jadi ini hukumannya lebih besar dari hukumannya yang dipahami dari kalla pertama. Nah, begitu kata Syekh Jalal. Kita coba lihat di dalam ada tambahan enggak? Qauluhu rad'un ay fihi ma'nal wa'id. Artinya dalam kalla tadi ada makna wa'id. Wa'id itu kan ancaman ya. Wa'id dan tahdid sama, ancaman. Ya, sekali-kali tidak boleh. Ya, qauluhu ma yahullu bihim. Ma yahullu bihim maf'ulu ya'lamun. Jadi Allah enggak kasih maf'ul kan? Kalla saya'lamun. Maf'ulnya enggak ada. Nah, jadi kelihatannya nanti mereka akan tahu apa yang mereka akan tahu. Ditakdirkan oleh mufassirnya ini ma yahullu bihim. Apa makna ma yahullu bihim? Wal makna ma yanzilu bihim 'indan nazai. Makna yaitu sesuatu yang akan turun terhadap mereka ketika naza, ketika mereka mau meninggal. Au fil qiyamah, atau apa yang akan menimpa mereka di kiamat. Ada dua penafsiran. Kenapa nanti mereka akan tahu? Likashfil ghita'i anhum fi dzalikal waqti. Karena terbukanya tutupan, terbukanya hijab dari mereka pada demikian waktu, baik waktu ketika orang mau meninggal atau di hari kiamat. Wa halla yahillu, kita baca bil kasri wad dhammi. Halla yahillu boleh, halla yahullu boleh.
bil kasri wad dhammi fil mudhari bimakna nazala. Ya, bima yahulu bima yanzilu bihi. Qauluhu ta'kidun tadi, ta'kidun ay lafdiyun, ta'kid lafdi ya. Wakila ada yang menyatakan atfu naskin fihi makna ta'kid. Ada yang bilang itu ataf nasak. Ataf nasak maknanya ataf yang pakai huruf ataf kan, summa tadi ada. Cuma mengandung makna ta'kid karena lafadznya sama. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun. Jadi ataf. Nah, jadi kalau kita ambil pendapat yang menyatakan ta'kid tadi ya. Apa faedah Allah mengulang? Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun. Qauluhu lil idzan, untuk memberitahukan bi annal wa'ida tsaniyah, bahwa sungguh ancaman yang kedua ilah itu lebih keras dari ancaman yang pertama. Fataghayyara bihadzal i'tibar. Fataghayyara, maka keduanya itu berbeda dengan ini tinjauan tadi. Kalla saya alamun, summa kalla saya alamun, walaupun lafadznya kelihatan sama, maknanya mesti berbeda kan? Ya, mesti berbeda. Berbeda ditinjau dari makna tadi, bahwa ancaman yang ada dalam kalla saya alamun kedua lebih keras. Wa min huna qila, dari sini dikatakan orang innal awwala indan nadza wasani fil qiyamah wasaniya fil qiyamah. Karena itu ada yang menyatakan yang pertama ketika nadza, maknanya nanti mereka akan tahu. Kapan tahu? Ketika ruh mereka dicabut. Summa kalla saya alamun kedua, di mana kita menghamalkannya? Di kiamat. Nah, ada ulama yang bilang begitu. Wakila al-awwala lil ba'si. Kil dinyatakan bahwa sungguh yang pertama itu lil ba'si, ketika dibangkitkan. Wasaniya lil jaza, yang kedua ketika menerima balasan. Panjang. Itulah tafsir. Ya, apalagi kira-kira yang itu amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Selesai ya di halaman ini. Kita lanjutkan. Summa auma'a ta'ala, kemudian mengisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala ilal qudrah, kepada kemampuan Allah, alal ba'si, kepada membangkitkan makhluk yang sudah mati. Faqala, kemudian Allah berfirman. Ini maknanya di ayat selanjutnya kan? Ayat selanjutnya ini alam naj'alil arda mihada wal jibala autada dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kata Syekh Sawi. Qauluhu summa auma'a ta'ala, kemudian mengisyarah oleh Allah taala ay asyara ilal adillati dallati 'alaiha. Mengisyarah oleh Allah kepada dalil-dalil yang menunjukkan atasnya kudrah. Jadi di ayat selanjutnya nanti menunjukkan kemampuan Allah yang luar biasa. Menciptakan matahari, menciptakan langit dan seterusnya kan? Ya, jadi mengisyarah oleh Allah kepada dalil-dalil yang menunjukkan alaiha, kepadanya kudrah, kepada kemampuan Allah. Wa dzakara min hadis antan, menyebutkan oleh Allah darinya dalil ada 9 dalil tentang kudrah Allah dalam surat An-Naba. Bagaimana kok bisa menunjukkan kepada kudrah Allah? Wa wajhud dalalati ayyuqal, bermula sisi pendalilan atau sisi dilalah petunjuk dalam firman Allah di depan nanti itu dikatakan innahu ta'ala haitsu kana qadiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika adanya Allah itu yang mampu ala hadhil asya, mampu kepada ini semua perkara, yaitu nanti menurunkan hujan, menciptakan gunung dan seterusnya. Fahuwa qadirun alal ba'si, maka dianya Allah itu mampu juga untuk membangkitkan semua manusia yang mati. Nah, kita baca ya. Alam naj'alil arda mihada. Ya, memang bagusnya kita baca pertama, baca Quran dulu kan. Enggak pakai lihat tafsir kan. Ya, kemudian baru kita baca tafsir. Enggak paham di tafsir baru kita baca hasyiah. Nah, mesti jalannya tadaruj. Bukankah telah kami jadikan bumi mihadan sebagai hamparan, wal jibala autada, kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan akan kamu berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu subata. Subata maknanya rohatan boleh sebagai istirahat, atau ada juga ulama yang memaknai qat'an. Kami jadikan tidurmu qat'an, memutuskan segala urusanmu. Ketika kamu tidur tentunya urusanmu tertinggalkan.
Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan akan malam libasan sebagai pakaian. Nanti kita lihat dari mana persamaan pakaian dan malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan akan siang ma'asya. Nah, kan? Waktu mencari penghidupan. Jadi normalnya memang kerja di siang hari. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu akan 7 yang kokoh. Sab'an 7 shidadan yang sangat kokoh, yakni langit. Wa ja'alna siraja wahaja, dan kami jadikan akan siraja lampu wahaja yang sangat terang. Artinya nanti wahajan yang membakar lagi menyala matahari. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari mu'sirat, maknanya dari awan. Dari awan, banyak juga arti mu'sirat. Ada yang mengartikan awan, langit dan seterusnya. Kembali ke tafsir. Alam naj'alil arda mihada, bukankah? Nah, ini bukan bertanya juga ini. Ini hamzah istifham, lam huruf jazam kan? Nah, kalau fi'il mudhari' dinafikan dengan lam, maknanya kembali jadi madhi. Gitu kaidah nahwu. Bukankah? Jadi istifham takrir. Meminta pengakuan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan kal mahdi, seperti ayun? Ya. Jadi mihada maknanya firasyan kal mahdi. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihadan ay firasyan, hamparan kal mahdi, seperti ayunan. Jadi masuk juga bumi seperti ayunan kan? Artinya kan kalau ayun bergantung, bumi ini bergantung memang. Nah, dan dia bergerak. Cuma walaupun kita nggak bisa merasakan bergeraknya bumi. Langsung kita baca ta'liq. Qaulu alam naj'alil arda mihada, al-arda maf'ulu awal. Ja'ala maf'ulnya 2 kan? Ja'ala maf'ulnya 2. Arda maf'ul pertama, mihadan maf'ul kedua. Wa mihadan maf'ulun tsanin, mihadan maf'ul tsani. In ju'ilat bi makna tasyir. Jika dijadikan akan dianya ja'ala dengan makna tasyir, maf'ulnya 2. Wa in ju'ilat bi makna khalaqa, jika dijadikan akan ja'ala dengan makna khalaqa, berarti maf'ulnya 1, arda saja, mihadan jadi hal, fayakunu mihadan halan. Nah, bukankah telah kami robah bumi sebagai hamparan? 2 maf'ulnya. Bukankah kami ciptakan bumi, hal keadaan bumi mihadan. Jadi kalau mihadan ini jadi hal, ditakwil kan? Mumahadah. Ditakwil jadi isim maf'ul, dihamparkan. Wa kadza yuqalu fi qouli autadan. Demikian juga dikatakan pada firman Allah autadan di depan. Wa ma ba'dahu, dan ma sesudahnya autadan. Maknanya bisa maf'ul kedua, bisa juga hal. Qauluhu kal mahdi. Ya, jadi bumi itu hamparan seperti ayun bagi anak kecil. Mahdi ayunan. Wa huwa ma yufrashu lahu liyanama alaih. Jadi mahdi itu sesuatu yang dihamparkan untuk anak kecil agar tidur ya di atasnya. Ayun lah ya. Ayun. Ya, semoga sahabat semuanya juga sehat walafiat. Wal jibala autada. Ya, jibal kita atas kepada arda. Bukankah kami jadikan akan gunung-gunung autadan sebagai pasak? Ya, pasak. Dulu sudah pernah ketemu kan? Zil autad. Fir'aun itu disebut zil autad, yang memiliki pasak. Kenapa Fir'aun disebut zil autad di sono kan? Iramazatil iman. Jadi karena Fir'aun setiap musuhnya, dia kalau punya musuh itu musuhnya ditangkap, dipasak kiri kanan, tangannya dipasak, semua dipasak, kakinya dipasak, istrinya pun dipasak. Jadi sekarang Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk bumi. Aitu sabbatu bihal ardu, artinya diteguhkan. Diteguhkan dengannya pasak-pasak, dengannya gunung-gunung akan bumi. Kama tusabbatul khiyamu bil autad, sebagaimana dikuatkan akan kemah-kemah, tenda-tenda bil autad dengan tiang-tiang, tiang atau pasak tadi. Tema apa namanya? Kemah itu di ujung-ujungnya mesti ada pakunya ya, kalau enggak goyang. Insyaallah, lebih kurang gitulah. Kalau istifham litakrir, istifham itu litakrir, bukan untuk bertanya, meminta pengakuan kan. Jadi istifham takrir itu meminta untuk mengakui apa yang dikatakan. Kayak seseorang begini, udah sering kita tolong dia, tapi masih bilang dia enggak kita tolong. Kita bilang, bukankah saya sudah menolongmu berkali-kali? Ya, jawabannya kan ya, benar. Jadi bukan bertanya.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu azwaja, berpasang-pasangan. Dzukuran wa inasa, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu subata. Apa subata? Rohatan li abdanikum. Ya, kami jadikan tidurmu sebagai istirahat bagi badan-badan kamu. Ini nikmat Allah ini. Kita masih bisa tidur, Masya Allah, nikmat Allah. Banyak orang yang nggak bisa tidur menderita. Walaupun minum obat tidur juga nggak bisa tidur, kan menderita kita. Sangat tidak sehat kalau kita nggak bisa tidur. Maka salah satu nikmat yang paling besar, begitu kita menuju tempat tidur langsung lelap, Masya Allah. Kan? Lupa sama segala utang piutang, itu nikmat besar. Jangan menyepelekan. Banyak juga orang-orang yang kadang rezekinya lancar, tidurnya nggak bisa. Tapi jangan tidur terus juga kan. Nah itu intinya, tidur itu rahmat, karunia. Wa ja'alna al-laila libasa, bukankah kami telah menjadikan malam libasan sebagai pakaian, satiran bisawadi, ada yang menutup dengan gelapnya malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, telah kami jadikan akan siang ma'asha, waqtan lil ma'aish, waktu untuk mencari penghidupan. Saya baca ini dulu sebelum baca sawi. Wabanaina fawqakum sab'an, dan telah kami bangun di atasmu sab'an, sab'a samawat, 7 langit, syidada, yang sangat kuat. Jam'a syadidah, syidada jamak dari syadidah, syidad. Qawiyatan muhkamatan, 7 yang kuat, qawiyatan muhkamah, yang kuat lagi kokoh, la yu'assiru fiha mururuz zaman, yang tidak mempengaruhi padanya langit oleh berlalunya waktu. Ada bangunan-bangunan seiring berjalannya waktu dia keropos kan. Tapi langit yang Allah bangun nggak bakal keropos. Kecuali bila sudah tiba masa untuk dihilangkan oleh Allah. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan telah kami jadikan sirajan, lampu matahari di sini. Sirajan, lampu munira, lampu yang menerangi. Wahaja, waqada, yang sangat membakar. Wahaja waqada, sangat kuat cahayanya, sangat kuat apinya menyala-nyala matahari. Sirajan wahaja, api yang sangat kuat nyalanya. Yakni asyams, bermaksud oleh Allah matahari. Wa anzalna minal mu'sirat, dan telah kami turunkan dari mu'sirat. Mu'sirat sesuatu yang memeras. Sahabah, kami turunkan dari awan, awan allati, awan yang hanalaha, yang tibalah baginya awan, antum tira, bahwa menurunkan hujan ia, kal mu'siril jariyah, seperti mu'sir. Ini mu'sir, seperti menurunkan. Gimana cara maknai? Seperti mu'sir al jariyah. Siapa mu'sir jariyah? Anak perempuan allati, yang danat minal haid, yang telah mendekati ia dari masa haid. Nah, kita lihat nanti ya ta'liqnya. Kembali ke pertama tadi. Jadi istifham, kata beliau tadi, istifham li takrir kan. Alam naj'alil arda, takrir. Makna takrir minta pengakuan dengan ma sesudah nafi. Bukan bertanya, bukankah saya telah menjadikan bumi ini sebagai ayunan misalkan? Jawabannya pasti iya kalau mereka mau menjawab. Qauluhu subatan bid-dhammi ka ghurabin, subata ghurab. Apa makna subat? Naumus saqil di sini, tidur yang berat. Jadi, Masya Allah, artinya tidur artinya. Kami jadikan akan tidurmu subata, sebagai tidur yang berat. Nah, ini kalau menurut di dalam kan, kami jadikan tidurmu sebagai tidur yang berat. Subata, tidur yang berat. Ada juga makna subata qat'an, memotong. Coba saya baca dulu. Subatan dengan dhammah ghurab, seperti ghurab itu naumus saqil, tidur yang berat. Asluhu, asalnya subata itu raha, tenang ya, istirahat. Wa fi'luhu, fi'ilnya subata itu sabata, yasbutu, qatala yaqtulu. Nah, jadi ya udah kita maknain, berarti kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, sebagaimana di luar. Atau tidur yang berat, ya tidur yang nyenyak, lelap. Qaulu satiran bisawade, yang menutup
yang menutup ianya malam dengan gelapnya malam, ay dzulmatihi, dengan gelapnya malam. Fafihi, malah dalam firman Allah tadi itu tasbihun balik, ada tasbih yang balik. Bihadzfil ada, dengan dibuang adat tasbih. Jadi tasbih kan bertingkat-tingkat kan. Zaidun kal asadi fi syuja'ah itu. Itu apa namanya, tasbih biasa, adat tasbih yang dibuang wajah syabahnya. Adat tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Nah, tasbih balik namanya. Zaidun suja'un langsung. Si Zaid itu berani ya. Jadi kata beliau di dalam firman Allah tadi tasbihun balik, adat tasbih yang kuat dengan sebab dibuang adat tasbihnya. Asalnya kalibas. Nah, kami jadikan malam sebagai pakaian, maknanya seperti pakaian. Dari segi mana samanya? Bijami istitri, sama-sama menutup. Tiap-tiap malam dengan kegelapannya bisa menutup. Kemudian pakaian juga bisa menutup aurat kita. Ya, tapi nggak banyak penjelasan dalam sawi. Kemudian naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang ma'asya, ay waqtan lil ma'aish, waktu untuk penghidupan. Waqtan lil ma'aish ay tatasarrafuna fi hawaijikum, artinya kamu bekerja padanya waktu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Wahajan maknanya mudhi'an, bercahaya, menerangi. Ya. Kemudian tadi wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan akan siraj, lampu yang sangat terang. Jadi sirajan, lampu yang sangat terang. Apa ta'liqnya? Yani asyamsa. Bermaksud oleh Allah di sini matahari, kata mufassir kan, matahari. Kenapa? Li'annaha kaukabun nahariyun, karena matahari itulah bintang siang satu-satunya bintang yang tampak di siang hari ya matahari kan. Yang sahu du'uhu dulmatal lail, yang menghapus oleh cahayanya matahari akan kegelapan malam. Nah itu. Allati hanalaha antum tara. Jadi awan-awan yang tiba baginya, awan oleh buah menurunkan hujan ya. Ai ja'at waktu imtariha, datanglah oleh waktu hujannya awan al-muqaddarah yang takdirkan baginya awan. Ini kita nggak bahas khilaf di sini kan, apakah ada awan, prosesnya bagaimana cara mengambil air macam-macam kan. Itu sudah dibahas di awal surat Al-Baqarah. Al-jariyah, al-murad biha, yang dimaksud dengan jariyah di sini yaitu mutlaqul unsa, perempuan. Ini saya nggak paham di sini ini. Kata beliau tadi, wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan dari mu'sirat. Apa mana mu'sirat? Awan. Awan yang tiba baginya awan bahwa turun hujan ya kal mu'sir. Kal mu'sir, seperti mu'sir. Ini apa kita artikan mu'sir? Seperti yang mengalir. Kal mu'sir. Siapa mu'sir? Jariyah. Jariyah ini orang perempuan. Orang perempuan yang telah dekat ia dari masa haidnya. Ya, ini kurang paham di sini ya maksudnya. Apa memang mu'sir? Orang Arab menyatakan mu'sir itu perempuan yang mau tiba haid disebut mu'sir? Bisa juga. Sehingga karena awan tadi menurunkan hujan, sehingga awan disebut mu'sirat dalam Quran. Nah, biarin dulu. Dah berapa ayat? Dah 13 ayat ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an sajjaja. Wa anzalna minas sama'i ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari langit ma'an sajjaja, ay sabbaba, air yang tertuang, air yang turun deras, hujan. Linukhrija bihi habba. Kenapa Allah menurunkan hujan? Karena memang ketentuan Allah dalam hidup ini ada sebab akibat kan? Hujan bisa jadi penyebab untuk tumbuh-tumbuhnya tanaman. Linukhrija bihi, agar kami keluarkan dengan hujan tadi, dengan air tadi, habba, biji-bijian. Mana contohnya? Kalhintoh, seperti gandum. Wanabata, agar kami keluarkan dengannya air akan tumbuh-tumbuhan. Katibni, seperti tibni. Apa tibni? Jerami. Tibni. Coba lihat tibni itu apa? Nggak punya kamus. Tibunon biasanya jerami ya, atau sayur mayur maksudnya mungkin ya, yang ada
batangnya. Jerami ya. Emang jerami, tibni itu jerami. Tapi bahasa Indonesia kalau jerami itu apa namanya? Tumbuhan yang sudah mati jerami. Maksudnya kita potong padi jeraminya, batangnya kan kita sebut jerami. Ya, jadi maksudnya di sini apa? Tumbuh-tumbuhan, nabata tumbuh-tumbuhan. Agar kami keluarkan dengannya ayat tadi habban biji-bijian wa nabata tumbuh-tumbuhan, biji-bijian kal hinta tibni seperti jerami. Wa jannatin, supaya kami keluarkan dengannya air akan jannah kebun. Alfafa, kebun yang lebat. Jannah ay basatina, kebun-kebun. Basatin jamak dari bustan. Alfafa maknanya multaffah, yang saling menindih kan? Yang saling menindih, lebat maknanya, banyak daunnya. Jam'u lafif, dianya alfafa itu jamak dari lafif. Ka syarifin wa asyraf. Syarif mufrad, asyraf jamaknya. Kebun yang lebat. Sebentar teman-teman ya. Akhi Safwan, Masya Allah, ini yang punya kitab, ini pegang kitabnya ya kan? Kita ngaji pelan-pelan. Sobbaba ay bisyiddatin wa quwwah ma'an sajjaja, air yang turun deras mananya. Sobbaba yang melimpah kan? Sobbabnal ma'a sobba, ya kan, ada di surat apa? Summa syaqqaqnal arda syaqqa. Nah, jadi sobba itu dituang. Sobbaban yang tertuang bisyiddah, dengan keras dan kuat. Habbau wa nabata ay fal muradu ma yuqtatu bi, yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang bisa dijadikan makanan pokok. Gara-gara hujan itu, sebab hujan jadi tumbuh padi dan lainnya. Wa ma yu'lafu minat tibni wal hasyid, dan sesuatu yang yu'laf. Yu'laf maknanya diberi makan untuk hewan. Sesuatu yang diberi makan untuk hewan, diberi umpan untuk hewan kan. Minat tibni daripada jerami, wal hasyid rerumputan. Nah, itu maknanya. Makna nabat tumbuh-tumbuhan. Jadi malah lebih umum kalau kita nggak lihat tafsir ini, kita pahami umum aja kan, biji-bijian, segala macam biji-bijian masuk. Cuma ini untuk contoh saja, gandum dan nabata, tumbuhan semuanya butuh kepada air. Memang ada tumbuhan yang nggak butuh kepada air, nggak ada, mudah-mudahan ya. Cuma ada yang butuh banyak air, ada yang butuh sedikit air. Jadi alfafa tadi jamak dari lafif. Kalau lafif itu kan bertindih kayak bina lafif kan. Lafif makrun, lafif mafruq, bertindih-tindih huruf ilatnya. Wakila dikatakan jam'u lifen. Ada yang bilang alfaf itu jamak dari lif dengan kasrah lam. Wakila dikatakan la wahidalahu, enggak ada mufrad baginya alfafa. Banyak pendapat ya. Nah, insyaallah udah. Kemudian lanjut. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari fasal. Hari fasal maknanya hari memisahkan. Faslun itu pemisah. Sesungguhnya hari memisahkan antara makhluk kana miqata, ada ia itu yang berwaktu. Ada ia itu yang berwaktu. Ada ia itu sebagai waktu. Ai waqtan lis-sawabi wal iqab. Waktu bagi pahala dan siksa. Baca dulu. Sesungguhnya hari fasal. Hari fasal ini hari kiamat. Nah, kenapa hari kiamat disebut hari fasal? Karena pada hari itu Allah memisahkan antara kebatilan dan kebenaran kan? Antara pelaku kebaikan, pelaku keburukan. Sesungguhnya hari fasal. Hari pemisah. Pemisah antara makhluk. Itu ada, yaitu waktu bagi pahala dan siksa. Apa yang dimaksud dengan yaumal fasli? Yauma yunfakhu. Kita badal. Hari yang ditiupkan pada sangkakala. Sur kita artikan sangkakala kalau bahasa Indonesia. Tanduk, karni. Trompet lah bahasa kita. Karni tanduk, karena trompet dulu dibuat dari tanduk. Tapi trompet ini kita nggak tahu dibuat dari apa, nggak ada penjelasan. Pada hari yang ditiupkan pada
sangkakala. Siapa yang meniup? Ini kan majhul nih. Yang meniup kita tahu malaikat Israfil. Pada hari yang ditiup pada sur, ay karni pada tanduk. Badalu min yaumal fasli. Jadi firman Allah yauma yunfakhu badal dari yaumal fasli. Au bayanun lahu, boleh badal atau antah bayan. Wan nafih Israfilu, yang meniupkan sur itu yaitu malaikat Israfil. Ini di sebahagian tafsir ini Hasyiah Sawi termasuk tidak lengkap kan. Untuk perlu lengkap memang download aplikasi Bahisul Quran, ada sekitar 30 tafsir. Baca semua di situ dapat. Kita dapat banyak kalau mau baca semua. Cuma saya nggak ingat kan. Saya udah pernah baca cuma nggak ingat. Di sini saya ingat ada juga qiraah di sono yauma yunfakhu fis suwari. Ada juga yang baca suwari. Nah, saya baru ingat harus buka kitab lagi ya. Ya, kalau hafal nggak ingat. Nah itu. Fata'atun, maka kalian datang. Ketika sangkakala sudah ditiup, fata'atuna afwaja, maka kalian datang dalam keadaan berkelompok-kelompok, jama'atin mukhtalifah, dalam jamaah yang berbeda-beda. Fata'atun, maka kalian datang dari mana? Min kuburikum ilal mauqif, dari kubur kamu ke mauqif, ke tempat berdiri di hari kiamat untuk diperiksa. Nah, kita baca sawinya. Inna yaumal fasli, qauluhu inna yaumal fasli illah kalamun musta'nifun. Ini kalam musta'nif, kalam baru, waqi'un fi jawabi su'alin muqaddar, yang berada pada jawab pertanyaan yang ditakdirkan. Takdirhu, yang takdirnya soal itu, ma waqtul ba'sil ladzi usbita bil adillatil mutaqaddimah. Apa itu waktu bangkit atau kapan itu waktu bangkit? Yang telah ditetapkan akan dianya bangkit dengan dalil-dalil terdahulu. Jadi seolah-olah begitu Allah membawakan banyak dalil bahwa Allah punya kemampuan yang sangat luar biasa, bahwa kebangkitan itu akan muncul nanti. Sehingga timbul pertanyaan, kapan kebangkitan itu? Nah, inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari pemisahan antara segala makhluk. Faqala, maka Allah berfirman, inna yaumal fasli. Wa akkadahu bi inna, dan menguatkan oleh Allah akannya inna yaumal fasli dengan inna. Litaraddudil kufari fih, karena ragunya kafir padanya hari kebangkitan kan. Jadi dalam kalam Arab itu kalau kita khitab orang yang nggak ragu, nggak pakai taukid, yaumul fasli. Tapi karena si mukhatabnya ragu, pakai inna. Makin kuat ragunya, makin kuat taukidnya. Qauluhu kana miqata ay fi ilmihi. Jadi hari kiamat itu atau hari pemutusan perkara itu berwaktu. Sudah ditentukan waktunya, ditentukan dalam ilmu Allah, wa qadaihi, dalam takdirnya Allah. Manusia nggak tahu kapan terjadi kiamat. Qauluhu waqtan litsawabi wal iqab. Tadi mufassir Syekh Jalal menyatakan inna yaumal fasli kana miqata. Apa makna miqata? Waqtan litsawabi wal iqab. Waktu bagi pahala dan siksa. Ucapan Syekh Jalal waqtan litsawabi wal iqab itu asyara, mengisyarat oleh Syekh Jalal dengan demikian ucapannya ila annal miqat, bahwa sungguh miqat itu zamanun muqayyadun, itu zaman yang terkait bikaunihi, terkait dengan keadaannya zaman, waqta dhuhurima, yaitu waktu tampaknya ma yang telah menjanjikan oleh Allah dengannya ma daripada pahala dan siksa. Jadi hari pemutusan perkara itu berwaktu, itu merupakan waktu untuk munculnya janji Allah. Allah berjanji kepada pelaku kebaikan akan diberikan balasan, pelaku kejahatan juga diberikan kebalasan. Apa itu yaumal fasli? Qaulu yauma yunfakhu fi sur, pada hari yang akan ditiupkan pada sur, pada sangkakala tadi ya. Artinya nafkata saniyah, tiupan yang kedua. Ini tiupan kebangkitan. Tiupan pertama yang kita dengar, terjadilah kiamat. Tiupan kedua, semua yang sudah mati hidup kembali ya. Ini tiupan kedua. Nah, tadi di luar fata'atun, ketika tiupan itu ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka kalian datang dari kubur kalian menuju kepada mauqif dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jama'atin mukhtalifah, dalam keadaan kelompok yang berbeda. Banyak banget jenis makhluk ketika itu, kelompoknya beda-beda. Ini ada satu hadis ini, cuma sayang beliau nggak menjelaskan status hadisnya bagaimana ya.
Karena lafaz yang beliau gunakan ruwiya. Sebagaimana kita tahu dalam ilmu hadis, ruwiya itu sighatut tamrid, menunjukkan hadisnya lemah. Tapi ini bagus nih. Qauluhu jama'atin mukhtalifah. Ruwiya an Mu'adz bin Jabal. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Qultu, aku berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala, tidakkah engkau melihat akan firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja? Faqala Nabi, maka Nabi berkata. Jadi Sayyidina Mu'adz pengen nanya, ketika sangkakala ditiup, makhluk dibangkitkan dalam kelompok yang banyak. Kelompok apa saja itu ya Rasul? Nah, seolah-olah pertanyaannya begitu kan. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ya Mu'adz bin Jabalin, wahai Mu'adz, laqad sa'alta an amrin adhim, sungguh engkau bertanya tentang perkara besar. Summa arsala ainaihi baqiyan. Ya. Summa arsala ini kita artikan mengirim ya. Bagaimana secara maknanya mengirim? Ya, akan matanya dalam keadaan menangis. Maknanya kemudian jadilah dua mata Nabi itu yang menangis. Artinya Nabi menangis sambil berkata. Summa qala, Nabi berkata, yuhsyaru asyaratu asnafin min ummati ashtata. Akan dikumpulkan 10 kelompok dari umatku dalam keadaan berbagai macam modelnya, ashtata. Qad mayyadahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin, yang membedakan akan mereka 10 kelompok ini oleh Allah Ta'ala dari jamaah kaum muslimin. Nah, berarti ini bukan kaum muslimin kelihatannya. Yang dibangkitkan 10 kelompok ini bukan dari kaum muslimin. Ataupun kalaupun dari kaum muslimin, berarti mereka pelaku dosa. Kita lihat. Wabaddala suwaruhum, mengganti oleh Allah akan bentuk-bentuk mereka. Faba'dhum ala suratil qiradah, sebahagian mereka di atas bentuk monyet. Waba'dhum ala suratil khanazir, sebahagian mereka di atas bentuk babi-babi. Waba'dhum munakkisuna arjulahum fawqa wujuhihim, sebahagian mereka itu yang membalikkan oleh mereka akan kaki mereka di atas kepala mereka. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Wa wujuhuhum yushabuna 'alaiha, dan muka mereka itu diseret di atasnya muka. Diseret jalan pakai muka. Wa ba'dhum umyun mutaraddidun, sebahagian mereka itu buta dalam keadaan mutaraddidun. Mutaraddidun berarti ke sini bukan, ke sana bukan. Apa namanya kalau kayak kita nggak bisa melihat lah berjalan ya. Mondar-mandir. Wa ba'dhum, sebahagian mereka umyun buta, mutaraddidun, mondar-mandir, nggak tahu arah. Wa ba'dhum summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, sebahagian mereka itu tuli. Summun ini jamak dari asam, bukmun jamak juga dari abkam. Umyun juga jamak dari a'ma kan? Sebahagian mereka itu tuli, bisu dan buta, fahum la ya'qilun, maka mereka semua tidak berakal. Wa ba'dhum yamdahuna alsinatahum, sebahagian mereka itu mereka mengunyah akan lidah mereka, menggigit lidah sendiri. Fahiya mudallatun ala sudurihim, maka dianya lidah itu yang dijulurkan kepada dada mereka. Lidahnya memanjang turun ke dada, makan lidah sendiri. Yasilul qayhu min afwahihim li'aba, mengalirlah oleh nanah dari mulut-mulut mereka, li'aba, sebagai air liur. Air liurnya nanah. Gak tahu status hadis ini. Yatakazzuruhum ahlul jam'i, yang merasa jorok, yang merasa jijik kepada mereka oleh ahlul jam'i, oleh semua jamaah. Ini kenapa jadi mati layarnya?